Dilema moral. Disebut dilema karena memang situasinya tidak mudah. Artinya ketika kita menggunakan prinsip-prinsip umum yang berlaku, prinsip itu tidak bisa memecahkan masalah yang ada. Contohnya begini, Tony mau pergi ke kantor. Di dalam mobilnya tinggal satu seat. Nah, di halte berikutnya itu ada temennya di situ yang sedang menunggu bus untuk ke kantor. Temennya itu pernah menolong dia waktu dia dulu naik motor terjatuh dan membawanya ke rumah sakit. Jadi ada kewajiban moral dalam diri Tony untuk mengajak temennya itu. Tetapi di situ juga ada seorang ibu tua yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Secara moral, Tony juga bertanggung jawab untuk mengantar ibu itu ke rumah sakit demi keselamatan ibu itu. Nah, yang terakhir juga ada perempuan yang dia cintai, dia inginkan, dan direstui oleh keluarganya untuk hidup bersama Tony di masa depan. Nah, ini menjadi sulit bagi Tony untuk memutuskan mana yang harus diajak, karena mengajak siapapun menjadi masalah. Dilema moral itu seperti itu. Maka banyak orang mengatakan seperti makan buah si malakama. Dimakan mati, nggak dimakan ibu yang mati. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Prinsip dasarnya begini. Dalam situasi dilematis seperti ini, prinsip dasar yang harus diambil adalah orang mengambil risiko yang paling kecil. Dalam diri Tony ada sebuah kreativitas berpikir bagaimana supaya semua bisa dicapai dan tanpa harus menyakiti. Karena kalau mengajak perempuan muda yang dia cintainya itu pasti temennya bilang, ini orang yang nggak tahu balas budi. Tapi kalau mengajak temennya, perempuan akan bilang, wah temennya lebih penting daripada saya. Jadi mengajak siapapun menjadi sulit itu kan ya. Maka ada kemungkinan terbaik adalah Tony memberikan mobilnya kepada temennya dan meminta temennya itu untuk mengantar ibu itu ke rumah sakit. Lalu Tony naik bus bersama perempuan yang dicintainya. Ini solusi dari dilema moral. Dalam etika, prinsip dasar yang harus dipakai ketika terjadi dilema moral adalah bagaimana mengurangi risiko sebanyak-banyaknya atau mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contoh, aborsi. Bolehkah aborsi itu dilakukan? Pada prinsipnya semua aborsi yang dilakukan itu seringkali adalah merupakan proses pembunuhan pada janin, pada bayi. Maka para ahli moral memberikan beberapa tata cara, aturan atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipakai supaya aborsi itu tidak menjadi sebuah proses pembunuhan. Maka ada beberapa syarat. Satu, bahwa alasannya adalah medis. Medis itu artinya di dalam rahim seorang ibu yang sedang hamil itu ada kanker ganas yang bisa menyebabkan kematian ibu dan janinnya kalau kanker itu tidak diambil. Jadi alasan medis itu seperti itu. Bukan karena anaknya cacat, bukan karena anaknya itu tidak sehat, bukan itu. Jadi medis itu artinya di dalam rahim seorang ibu yang sedang hamil itu ada kanker ganas yang berbahaya. Yang kedua, dilakukan secara indirect. Indirect itu artinya tidak langsung. Maka caranya adalah bukan membunuh bayi, tapi mengangkat rahim seorang ibu yang sedang hamil. Jadi tujuannya adalah mengangkat rahim yang ada kankernya tadi. Tujuannya adalah membunuh kanker itu, biar kanker itu tidak membunuh ibunya. Tetapi efek sampingnya adalah anaknya mati. Jadi perlu diperhatikan, anak mati itu bukan tujuan, tapi efek samping dari tindakan menyelamatkan ibu. Maka dalam prinsip ini gitu kan ya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebenarnya kematian itu bukan tujuan, tetapi hanya efek samping. Efek samping dari menyelamatkan ibu.
maka caranya adalah tidak boleh, karena banyak proses aborsi itu dengan cara dikuret, ya, di rahimnya dikeruk gitu kan ya, atau dipakai tang, dicapit atau ditarik, atau dipotong-potong pakai gunting nanti akan gugur gitu kan ya, atau dipakai asam lalu nanti janinnya akan mati dan gugur, atau diremas-remas oleh para dukun. Itu semua proses pembunuhan. Yang tidak membunuh adalah proses mengangkat rahim, karena memang tujuannya adalah menyelamatkan ibu. Jadi perlu diperhatikan di sini, karena tindakan seseorang itu dinilai pertama-tama oleh tujuannya dan caranya. Jadi di sini tujuannya adalah menyelamatkan ibu, bukan membunuh janin. Caranya adalah mengangkat rahim, bukan membunuh janin tadi. Syarat ketiga, harus persetujuan ibu yang mengandung, bukan orang tuanya, bukan pakdenya, bukan suaminya atau pacarnya. Jadi persetujuan oleh ibu yang mengandung. Karena apa? Yang menanggung beban terbanyak dari aborsi adalah ibu. Nanti ada perasaan bersalah. Wow, saya membunuh dari darah daging saya sendiri, saya membunuh anak saya sendiri, akan menjadikan problem di kemudian hari, trauma yang berkepanjangan, dan kalau tidak hati-hati nanti bisa merusak ibu yang mempunyai janin tadi, merusak mentalnya maksud saya. Yang keempat, itu dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Dalam hal ini adalah dokter, bukan perawat, bukan dukun dan sebagainya, tapi dokter. Karena dokter yang punya ahli, punya kemampuan untuk mengangkat rahim seorang wanita, yang punya kompetensi untuk mengoperasi pasien. Dan yang kelima, dengan pendampingan spiritual, entah itu ustadz, pastor, pendeta, ataupun yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya orang yang melakukan aborsi tadi tidak mempunyai rasa bersalah yang sangat tinggi, dan bisa memahami bahwa itu bukan pembunuhan tapi upaya menyelamatkan seorang ibu. Karena menyelamatkan ibu itu dinilai lebih bermanfaat. Maksudnya begini, kalau hanya menyelamatkan janinnya, nanti bisa jadi ibunya mati sebelum janin itu lahir, dan janin juga akan mati gitu ya. Maka dengan menyelamatkan ibu itu dengan mengangkat rahimnya itu, kemungkinan terbesar adalah ibunya selamat, meskipun mungkin risikonya anaknya adalah meninggal. Tapi anak meninggal itu bukan tujuan, itu efek samping. Jadi dalam semua prinsip, ketika orang mengalami dilema moral, prinsip dasarnya adalah itu tadi, mengambil risiko yang paling kecil atau mencari keuntungan yang terbesar. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.